negara dan konstitusi dalam kehidupan bernegara merupakan konsekuensi logis dari kenyataan bahwa tanpa konstitusi suatu negara tidak mungkin terbentuk. Berangkat dari pemahaman tersebut, maka negara dan konstitusi menempati posisi yang sangat krusial dalam kehidupan berketatanegaraan suatu negara. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berusaha mengkaji tentang negara dan konstitusi. Apa pemahaman negara dan bagaimana peran konstitusi dalam negara? Ikuti materi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara negara dan konstitusi, memang dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan berketatanegaraan, dalam kehidupan bernegara. Negara dan konstitusi menempati posisi yang sangat krusial adanya. Oleh sebab itu, tidak ada salahnya dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini kita berusaha memahami apa itu negara dan apa itu konstitusi. Nah, melalui kesempatan kali ini kita akan kupas secara tuntas apa itu negara dan apa itu konstitusi dan bagaimana hubungan negara dan konstitusi. Langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian negara. Ya. Negara dalam pengertian sederhana bisa kita artikan sebagai suatu organisasi yang berada pada suatu wilayah tertentu yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah yang ditaati oleh rakyatnya. Selanjutnya, dalam pengertian lain, negara bisa kita katakan atau bisa kita artikan sebagai alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dan masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Selain itu pula, negara bisa kita artikan sebagai suatu wilayah yang di dalamnya terdapat suatu penduduk atau warga negara, ya. Kemudian warga negara ini bisa diperintah untuk mencapai suatu kedaulatan. Nah, berbicara tentang negara ini sejatinya banyak beberapa pengertian dari beberapa ahli, baik itu ahli yang dari dalam negeri maupun ahli dari luar negeri yang mampu mendefinisikan tentang negara ini. Kita mulai dari ahli dari dalam negeri. Salah satunya adalah kita ambil menurut pendapat M. Solly Lubis SH. Beliau mengatakan bahwa negara merupakan sekumpulan komunitas masyarakat. Jadi saya ulangi lagi, sekumpulan komunitas masyarakat, ya. Kemudian M. Solly Lubis SH ini juga mengatakan bahwa syarat-syarat adanya suatu negara itu salah satunya adalah adanya rakyat, adanya wilayah, dan adanya pemerintahan. Nah, masih kita kutip pendapat dari dalam negeri. Yang kedua, misalnya kita ambil pendapat menurut Miriam Budiarjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik. Miriam Budiarjo mengatakan bahwa negara merupakan suatu wilayah yang di dalamnya terdapat masyarakat yang diperintah oleh sejumlah pejabat dan masyarakat yang di dalamnya ini mampu diperintah untuk mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku berdasarkan kekuasaan atau berdasarkan kontrol kekuasaan yang sah, ya. Itu. Nah, berangkat dari pakar dalam negeri, tidak kalah pentingnya saya berusaha untuk memberikan pendapat pakar dari luar negeri tentang negara ini, tentang pengertian negara ini. Misalnya pendapatnya Plato. Plato mengatakan atau mendefinisikan negara adalah
manusia yang berukuran besar yang selalu ingin maju, berkembang, dan berevolusi. Itu menurut Plato. Terus selanjutnya saya berusaha untuk mengkomunikasikan pendapatnya Aristoteles. Aristoteles mendefinisikan negara itu adalah sekumpulan masyarakat atau keluarga yang ada di desa, ya, untuk mencapai suatu kehidupan yang jauh lebih baik, ya, seperti itu. Itu pendapat ahli dari luar negeri yang kedua. Setelah Plato saya ambil Aristoteles. Selanjutnya yang ketiga saya mengambil pendapatnya Karl Marx. Karl Marx mengatakan negara adalah alat kekuasaan bagi penguasa untuk menindas manusia lainnya. Berangkat dari beberapa pengertian negara, baik dari pengertian mendasar maupun dari beberapa ahli, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa negara merupakan suatu organisasi yang menempati suatu wilayah yang di dalamnya terdapat suatu penduduk yang hidupnya tidak berpindah-pindah alias permanen, yang memiliki pemerintahan yang sah atau berdaulat baik ke dalam maupun keluar untuk mencapai suatu tujuan bersama. Nah, itu kesimpulannya tentang pengertian negara. Selanjutnya, perlu kita pahami bahwa negara ini, setelah kita pahami definisi tadi, sudah jelaskan, berarti negara ini suatu organisasi yang sifatnya khas, berbeda dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya. Karena sifat kekhasan dari suatu negara, sehingga negara itu mempunyai sifat, mempunyai fungsi, dan mempunyai unsur. Nah, kali ini kita akan berusaha untuk membedah apa sih sifat negara, kemudian apa sih fungsi negara, dan apa unsur negara. Satu persatu akan kita kaji. Dari yang pertama yaitu sifat negara. Sejatinya sifat negara itu ada 3. Yang pertama adalah sifat memaksa. Sifat memaksa di sini bahwa negara itu mempunyai sifat kekuatan yang sifatnya memaksa dengan menggunakan apa? Sarana apa? Yaitu sarana kekuatan fisik. Nah, kekuatan fisik ini dari mana? Ambil contoh misalnya, kekuatan fisik negara itu ya dari TNI, dari Polri, kemudian sarana partai politik atau alat penegak hukum lainnya, ya. Maksudnya alat penegak hukum yang sah lainnya, ya, di sini. Fungsi dan tujuannya apa sifat memaksa ini? Supaya semua warga negara yang ada ini bisa mengindahkan atau melaksanakan peraturan perundang-undangan yang telah disepakati yang perlu dijalankan. Pertanyaannya adalah bagaimana ketika peraturan yang sudah ditetapkan tidak dipatuhi? Otomatis dengan sifat memaksa ini negara bisa memberikan sanksi. Sanksi itu bisa berupa sanksi penjara atau sanksi material, misalnya denda. Misalnya ambil contoh, sekarang ini kan masih di tengah pandemi COVID-19. Misalnya sanksi denda bagi sebagian masyarakat atau kita yang tidak mengenakan masker. Nah, setiap daerah mempunyai kebijakan sendiri-sendiri tentang denda yang diperuntukkan bagi kita yang melanggar protokol kesehatan. Mulai dari denda 100.000, 200.000. Nah, ini menyesuaikan dengan kebijakan yang berlaku dari masing-masing daerah. Nah, peraturannya ini merujuk dari sifat negara yang mempunyai sifat memaksa tadi, ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan sifat negara yang kedua, yaitu sifat monopoli, ya. Nah, sifat monopoli ini saya jelaskan bahwasanya negara mempunyai sifat monopoli atau menguasai, ya, mempunyai hak prerogatif, mempunyai hak kekuasaan tersendiri. Misalnya ada suatu paham atau isme yang tidak disetujui, tidak sesuai dengan cara pandang bangsa Indonesia,
maka dengan kekuatan monopoli bisa melarang paham itu beredar atau ada di negeri kita Indonesia ya. Misalnya paham komunisme, misalnya ambil contoh seperti itu. Kemudian monopoli ini juga bahwa negara itu mempunyai mempunyai kemampuan untuk mengakomodir segala sumber daya alam yang ada ya. Misalnya terdapat di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ya. Nanti bisa peserta dilihat di sana. Oh, di sini pasal 33 ini salah satu contoh negara yang mempunyai sifat monopoli. Jadi dikelola dari, oleh, dan untuk rakyat. Ya, seperti itu monopoli. Kemudian sifat negara yang ketiga itu adalah mencakup semua. Nah, mencakup semua di sini artinya negara dengan sifatnya mencakup semua ini artinya menghadirkan hukum itu berlaku semuanya. Jadi artinya tidak ada orang yang kebal hukum, ya, mencakup semua tanpa kecuali. Salah satunya adalah produk peraturan perundang-undangan. Produk peraturan perundang-undangan itu patut untuk diikuti dan diindahkan semua warga negara tanpa kecuali, tidak ada orang yang kebal hukum. Namun di pointer sifat negara yang mencakup semua ini, menurut teori yang saya jelaskan, tanpa kecuali orang harus mengindahkan segala peraturan perundang-undangan ya, tidak ada orang yang kebal hukum. Namun ketika realitasnya terjadi, kenapa kok masih ada orang yang terkesan bahkan terbuktikan tebang pilih? Terus ini bagaimana persoalannya? Ini adalah kasuistis, artinya sudah pada ranah bagaimana kita mensikapi dan mengelolanya sesuai dengan peraturan yang ada. Yang jelas sifat negara yang seperti saya jelaskan ini menurut teorinya. Nah, mengenai indahnya teori dan bagaimana pengaplikasiannya, tugas kita sebagai warga negara untuk bisa mengindahkan teori kalau memang itu demi kebaikan kita bersama ya. Seperti itu, jelas ya untuk sifat negara. Selanjutnya, setelah sifat negara kita kita kuasai ya, kita pahami, selanjutnya adalah fungsi negara. Nah, fungsi negara ini sejatinya ada 4. Di antaranya apa aja? Yang pertama yaitu mewujudkan keamanan dan ketertiban. Keamanan dan ketertiban ini sudah semestinya menjadi tugas negara untuk direalisasikan di tengah-tengah masyarakat. Ambil contoh, fungsi keamanan dan ketertiban ini, negara harus bisa mereda adanya konflik atau tindakan konflik, terus kemudian polemik dan lain sebagainya. Nah, ini salah satunya fungsi negara adalah mampu menertibkan dan memberikan keamanan bagi warga negaranya. Jadi pointer yang pertama jelas ya, fungsi negara yaitu keamanan dan ketertiban. Kemudian fungsi negara yang kedua yaitu mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran. Nah, kesejahteraan dan kemakmuran ini memang sebagai salah satu tujuan dibentuknya suatu negara, yaitu mampu menyejahterakan dan memakmurkan warga negaranya ya, seperti itu. Memang ini tujuan daripada suatu negara. Selanjutnya, fungsi negara yang ketiga yaitu mewujudkan pertahanan. Nah, pertahanan ini bisa kita artikan bahwa negara harus mempunyai kesiapan ya menghadapi kemungkinan terjadinya serangan atau ancaman dari luar negeri ya. Artinya harus mempunyai benteng pertahanan ya, sehingga alat-alat alutsista, alat perang itu ya memang harus sesuai dengan porsinya. Karena saya bukan orang-orang yang latar belakang TNI, berarti di sini kata kuncinya pertahanan ini negara harus mampu mempunyai sikap melindungi warga negaranya dari ancaman dan serangan luar negeri atau serangan dari pihak luar atau luar ya, intinya ke sana. Jadi pertahanan. Jadi mempertahankan kekuasaan wilayah Indonesia. Kata kuncinya seperti itu ya.
Selanjutnya, fungsi negara yang keempat itu adalah keadilan atau peradilan. Nah, artinya keadilan atau peradilan di sini artinya negara harus bisa menegakkan supremasi hukum seadil-adilnya. Orang yang salah memang salah, orang yang benar memang benar, bukan yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Ya, seperti itu. Jadi artinya peran negara harus menegakkan keadilan melalui supremasi hukum yang berlaku sesuai dengan hukum positif yang berlaku, ya, seperti itu. Nah, melalui empat fungsi negara itu sekiranya semoga memberikan pemahaman kita sebagai warga negara yang baik. Ternyata negara mempunyai segitu fungsi negara. Sudah luar biasa kan negara. Terus bagaimana tinggal kita warga negaranya, kan begitu. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu unsur-unsur terbentuknya suatu negara. Nah, unsur-unsur terbentuknya suatu negara ini diantaranya adalah yang pertama, rakyat. Nah, rakyat ini penting untuk dihadirkan karena rakyat mempunyai peranan penting di dalam merencanakan, mengagendakan dan membentuk suatu negara, ya. Berarti penting adanya, ya. Suatu negara itu perlu ada rakyat. Selanjutnya adalah yang kedua adalah wilayah. Nah, wilayah di sini adalah identik dengan tempat tinggal berada rakyat itu sendiri. Nah, sehingga wilayah ini digambarkan suatu daratan, lautan, ekstra teritorial dan batas-batas antar wilayah negara. Nah, ini mutlak adanya, ya. Seperti itu, ya. Selanjutnya setelah wilayah yaitu yang ketiga itu pemerintahan yang berdaulat. Nah, syarat yang unsur ketiga daripada negara itu pemerintah yang berdaulat ini penting. Fungsi dan tujuannya adalah supaya bisa negara ini mengatur kehidupan warga negara atau bangsa yang ada di dalam negara tersebut, ya. Seperti itu. Terus selain itu juga memberikan kedaulatan atau kekuasaan di mata negara lain, itu, ya. Jadi intinya yang ketiga ini pemerintahan berdaulat itu penting untuk mengatur warga negaranya dan membuktikan kekuasaan di mata negara asing. Kata kuncinya seperti itu. Nah, melalui pointer yang ketiga unsur negara yaitu pemerintah yang berdaulat ini masih di breakdown lagi ke bawah melalui sifat-sifat kedaulatan. Sifat-sifat kedaulatan itu diantara lain yaitu ada permanen, ada asli, ada bulat satu kesatuan, dan yang keempat itu ada mutlak atau tanpa batas, ya. Kita jelaskan satu persatu. Permanen, kedaulatan bersifat permanen artinya selamanya, ya. Kalau tidak selamanya berubah-ubah, ya bagaimana bisa mengatur warga negara yang baik, kemudian bisa memerintah, mengolah dan mencoba untuk memerintah rakyatnya. Ini tentunya dibutuhkan satu kedaulatan yang bersifat permanen. Kemudian yang kedua yaitu sifat kedaulatan asli. Jadi harus asli dari negara itu sendiri, bukan dari kekuasaan yang ada di atasnya, ya, untuk menegaskan kedaulatan itu sendiri. Asli. Yang ketiga itu adalah bulat satu kesatuan. Artinya kekuasaan itu tidak terbagi-bagi dengan negara satu dengan yang lainnya, ya. Satu miliknya satu negara itu, ya. Selanjutnya adalah kedaulatan bersifat mutlak atau tanpa batas. Yang keempat ini artinya kedaulatan itu tidak dibatasi. Kalau namanya kedaulatan itu terbatasi berarti tidak berdaulat. Oleh sebab itu sifat kedaulatan ini tidak terbatasi atau mutlak, ya. Kemudian unsur negara yang keempat itu adalah adanya pengakuan dari negara lain. Nah, adanya pengakuan dari negara lain di sini mutlak adanya melihat dari peranan faktor de jure dan de facto, ya. Nah, ini artinya de jure di sini dari faktor pengakuan luar negeri ini. Kalau de jure itu dilihat dari aspek hukumnya. Kalau de facto atau fakta berarti dilihat dari unsur-unsur terbentuknya negara itu sendiri, yaitu ada rakyat, ada wilayah, dan ada pemerintahan yang berdaulat.
daulat ya. Nah, jadi berangkat dari beberapa sifat, fungsi, dan unsur negara, semoga peserta yang di sana itu lebih bisa memahami betul ternyata negara itu sangat kompleks ya, sifat, fungsi, dan peranannya. Nah, oleh sebab itu selanjutnya kita warga negara mencoba tidak ada salahnya menjadi warga negara yang baik, mengindahkan segala peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya, seperti itu. Selanjutnya, sesuai dengan kajian kita negara dan konstitusi, ketika negara sudah kita kupas tuntas, selanjutnya adalah konstitusi. Konstitusi ya berasal dari bahasa Inggris constitution, sedangkan dari bahasa Belanda konstituti, yang artinya suatu norma sistem politik dan hukum bentukan pemerintahan negara. Nah, mengkaji tentang konstitusi ini sejatinya ada dua pemahaman. Konstitusi bisa dipahami secara sempit dan konstitusi bisa dipahami secara luas. Yang pertama, konstitusi yang kita pahami secara arti luas. Konstitusi dalam arti luas merupakan keseluruhan ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar. Selanjutnya, konstitusi dalam pengertian sempit bisa diartikan sebagai piagam dasar atau undang-undang dasar, yaitu suatu dokumen lengkap tentang peraturan-peraturan dasar negara ya. Nah, berbicara konstitusi ini sejatinya ada konstitusi yang tertulis dan ada konstitusi yang tidak tertulis. Kita mulai dari konstitusi yang tertulis. Konstitusi yang tertulis ini salah satunya jelas di sini yang kita maksudkan adalah Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar ini masuk kategori konstitusi tertulis, yang artinya keberadaannya benar-benar disepakati oleh suatu bangsa yang ada di dalam suatu negara. Salah satu contohnya adalah Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu konstitusi yang tidak tertulis yang biasa kita kenal dengan istilah konvensi. Nah, konvensi ini atau konstitusi yang tidak tertulis ini sejatinya memang ada ya. Salah satu contohnya misalnya suatu kebiasaan yang tidak harus tertulis, namanya saja konstitusi yang tidak tertulis, tetapi kehadirannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Oleh sebab itu, hadirnya justru memberikan support dan pelengkap adanya konstitusi tertulis itu sendiri. Ambil contoh, adanya musyawarah mufakat. Nah, seperti itu ya. Karena sifatnya konstitusi yang tidak tertulis, berarti dari kebiasaan yang berulang-ulang yang kemudian dilakukan terus-menerus, dalam tanda kutip di sini tidak melawan atau tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada atau Undang-Undang Dasar 1945. Maksudnya seperti itu. Nah, sesuai dengan kajian kita tentang negara dan konstitusi, mungkin di antara kita akan bertanya, apa sih hubungannya negara dan konstitusi ini? Hubungannya sangat erat sekali. Seperti yang di prolog saya ungkapkan bahwa peran negara dan konstitusi dalam kehidupan bernegara merupakan hubungan yang membawa konsekuensi logis. Kenyataan itu bisa diartikan bahwa tanpa konstitusi suatu negara tidak akan mungkin terbentuk. Dengan demikian, posisi negara dan konstitusi ini menempati posisi yang sangat krusial dalam kehidupan berketatanegaraan suatu negara ya, seperti itu. Jadi seperti paket ya, negara ada, konstitusi hadir ya, saling melengkapi. Ada hubungan konsekuensi logis, ada hubungan sebab akibat, sehingga menjadi satu kesatuan yang perlu kita indahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya, seperti itu. Semoga melalui materi negara dan konstitusi ini memberikan referensi buat kita semua, sehingga
kita bisa menjadi warga negara ya yang paham betul akan teori, paham betul akan bagaimana esensi negara dan konstitusi, sehingga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara jauh lebih mengawal menuju Indonesia yang lebih baik. Untuk sementara seperti itu dari saya materinya, selebih dan sekurangnya saya mohon maaf. Sampai ketemu di materi video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.